Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Mardatillah, SPI MSI, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2024, Angkatan 108, Kelompok 4. Saya berasal dari instansi Universitas Syah Kuala, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya akan memaparkan Learning Journal agenda ketiga tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN berdasarkan pembelajaran pada agenda 3 ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan satu ini menitik beratkan bagaimana kita dapat menggali profesi sebagai ASN sebaik mungkin dengan mengetahui kedudukan ASN, bagaimana peran kita sebagai ASN, hak dan kewajiban apa saja yang dijalankan sebagai ASN, dan bagaimana kita bertingkah laku sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN sehingga kita dapat mencerminkan diri sebagai ASN yang berakhlak dan smart. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, di mana fungsi kode etik ASN itu sendiri yaitu sebagai pedoman untuk membimbing aparatur sipil atau birokrasi negara dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya agar tindakannya dianggap baik. Yang kedua, yaitu merupakan standar penilaian terhadap sifat, tingkah laku, dan tindakan aparatur sipil negara atau birokrasi dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya. Serta yang ketiga, di mana etika birokrasi memegang peranan penting sebagai standar pedoman bagi pejabat dalam menjalankan tugas pelayanan publiknya. Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit dalam manajemen ASN adalah kebijakan yang memastikan rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, di mana tujuannya yaitu untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik KKN. Penerapan sistem ini melibatkan rekrutmen terbuka, promosi berbasis kinerja, dan pengawasan oleh KASN. Selain daripada itu, ada pun manfaat dari sistem merit ini bagi organisasi. Yang pertama, mendukung penerapan sistem akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan bagian sumber daya manusia untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah merekrut staf yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Meski bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik, penerapannya menghadapi tantangan seperti resistensi dan keterbatasan infrastruktur. Pada agenda 3 ini, kita juga mempelajari tentang mekanisme pengelolaan ASN, di mana bertujuan membangun birokrasi yang profesional, efektif, dan berintegritas. Proses ini mencakup rekrutmen terbuka, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja secara objektif, serta promosi dan mutasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pegawai. Selain itu, kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai dikelola secara adil, disertai pemberian sanksi bagi pelanggaran. Lalu, pengawasan dan evaluasi berkala memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, di mana ASN dapat bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menggunakan berbagai media dan aplikasi yang tersedia di perangkat kita untuk mencari informasi, bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Pada agenda 3 ini, kita belajar tentang profil Smart ASN, di mana meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Selanjutnya, kita juga dapat melihat dan menganalisis serta menilai bagaimana kita sebagai ASN yang berakhlak dapat mengimplementasikan 8 profil Smart ASN pada instansi masing-masing. Salah satu contohnya yaitu menguasai IT.
Saat ini merupakan era transformasi digitalisasi yang mana semua pekerjaan dilakukan melalui ataupun Internet of Things. Perubahan era ini cukup pesat, ditandai dengan semakin berkembangnya perangkat-perangkat pendukung, baik perangkat keras maupun lunak. Kita sebagai Smart ASN harus mampu dalam digital skill, yaitu beradaptasi dengan meningkatkan skill digital agar tidak tertinggal oleh perkembangan yang terjadi. Yang kedua yaitu ada digital culture, di mana kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaat TIK. Dan yang ketiga yaitu digital etik, di mana menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat terdapat digital safety, di mana kita dapat mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Sekian penjelasan dari Learning Journal Agenda 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.